Ketika kalau saya disuruh bersaksi, pasti saya akan bilang, ya saya siap, karena pasti banyak berkat-berkat yang selalu kita terima, ya baik apapun yang kita terima hari-hari ini, saya percaya itu semuanya berkat Tuhan. Amin. Hari-hari ini saya mau sedikit saksikan tentang kebaikan Tuhan di tahun 2020, ya khususnya di marketplace, di mana saya percaya itu adalah tahun ujian iman. Tapi saya percaya ketika kita terus melekat, lengket sama Tuhan, ya di situ Tuhan banyak campur tangan. Amin. Khususnya saya melihat ketika dalam marketplace, saya berupaya untuk menambahkan selalu kepentingan Tuhan dalam pekerjaan. Ya, saya selalu mengajak teman-teman tim, khususnya marketing yang ada di kantor kami, saya selalu bilang, ayo kita mau harus jadi berkat. Hidup ini harus memberi. Kita rela memberi, rela berbagi, rela berkontribusi, rela korban untuk apapun supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan di tahun 2020 memang kami bergerak di bidang properti, tapi saya percaya saya melihat campur tangan Tuhan begitu besar. Apa yang kami alami yaitu berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Kalau orang bilang properti lagi enggak, di kami itu saya melihat sampai saya sendiri terkagum-kagum bahwa hampir setiap hari kami bisa closing, bahkan di situasi seperti apapun saya melihat bahwa Tuhan campur tangan gitu. Dan kayak orang dikejar berkat, bukan kita ngejar berkat, tapi kita dikejar berkat. Tapi dengan catatan satu, karena saya percaya, saya selalu bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan? Saya selalu minta kepentingan Tuhan ditambahkan dalam setiap pekerjaan, bisnis, karena saya percaya bahwa Tuhan mau kita bertumbuh dan jadi berkat di seluruh area, ya bidang area kehidupan kita, termasuk di dalam marketplace ini. Dan ini adalah wadah di mana kita bisa menjangkau. Ya, di dalam tim saya banyak orang-orang yang baik mungkin yang orang percaya maupun orang yang belum percaya, tapi saya percaya di sini inilah cara kita untuk membagikan namanya teladan kuasa keteladanan. Nah, di tahun 2021 ini kesaksian saya adalah di mana Tuhan mau tambahkan satu lagi kesempatan untuk saya berekspansi. Karena sebenarnya mungkin ada orang bilang, loh Pak, situasi seperti ini, kok Bapak berekspansi. Nah ini hal yang saya dapatkan adalah ketika kita menambahkan kepentingan Tuhan, ketika lengket sama Tuhan dan kita melibatkan Tuhan dalam segala hal, Tuhan mau kita itu jadi berkat untuk seperti ini ya, lagu Yabes itu ya, bahwa kiranya engkau memberkati aku berlimpah dan memperluas daerahku. Nah, ini Tuhan mau kita diperluas, tapi dengan catatan kita mau jadi berkat, jadi dampak. Yang saya dapatkan adalah ketika saya hari-hari ini berdoa, saya dapat satu pesan message yang kuat bahwa tahun ini adalah tahun di mana ada pemulihan hati yang baru ya, tahun di mana banyak terobosan-terobosan akan terjadi. Ya, ada 6 hal yang Tuhan mau kita lakukan. Yang pertama, kita harus keluar dari namanya zona nyaman. Dan ini memang penting ya, karena hari-hari ini kekristenan pun banyak diserang dengan zona nyaman, yaitu berhala-berhala lain, yaitu mungkin hobi kita nonton dan lain sebagainya, game, karena banyak waktu di rumah, sehingga akhirnya kita nggak prioritaskan Tuhan, tapi kita lebih banyak jatuh ke dalam zona nyaman. Yang kedua, saya dapatkan bahwa kita itu harus menjaga namanya gaya hidup, ya, gaya hidup Allah. Jangan sampai kita jatuh dalam gaya hidup dunia yang dimana hari-hari ini pun banyak kita-kita pun juga diserang dengan kenikmatan dunia, dengan mungkin hobi-hobi yang baru dan lain sebagainya. Dan yang ketiga memang saya dapatkan juga tentang pergaulan. Nah, saat ini penting bahwa ketika kita mau melangkah, ketika kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita harus punya pergaulan yang positif ya. Seperti wadah FGB ini adalah hal-hal yang menaikkan iman kita. Saya percaya ketika iman kita naik, imun kita pasti otomatis akan naik. Ya, kadang-kadang berpikir bahwa imun naik, iman belum tentu. Tapi ketika iman naik, imun pun pasti akan naik. Nah, saya percaya ketika kita punya pergaulan yang positif, pergaulan yang membangun akan membuat kita menjadi lebih positif. Ya, saya percaya otak kanan kita itu ada ya dianoia, ya, di mana saya percaya di alam imajinasi kita, disitulah letak perperangan ya kan. Banyak peperangan terjadi di otak kanan kita nih, di mana di situ ada kuasa iblis, ada firman, ada Roh Kudus. Nah, tinggal apa yang kita isi. Saya percaya kalau pergaulan yang baik akan membangun kebiasaan yang baik. Dan yang keempat saya dapatkan pesannya adalah di mana kita belajar untuk punya kubu pikiran kita atau paradigma kita yang saat ini sering diserang. Kita sebagai anak-anak Tuhan
banyak kita dengar berita-berita ataupun hal-hal yang kita baca, banyakkan hal-hal yang negatif, sehingga pikiran kita ini menjadi alat iblis yang hari-hari ini banyak tipu daya melalui pikiran, sehingga pikiran kita ini menjadi kubu pikiran yang negatif, negatif, dan negatif. Kita lebih mudah ya hal negatif dengan hal-hal yang positif, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Ya hari-hari ini saya percaya kalau kita bangun kubu pikiran kita yang positif, maka hidup kita pun juga akan maksimal. Dan yang kelima, ini bicara tentang ego. Nah, ego juga hari-hari ini juga makin tinggi ya. Saya lihat kekristenan juga banyak diserang dengan ego karena kita banyakkan online, sehingga kayaknya kita lebih cuek, acuh tak acuh. Kita nggak peduli dengan yang luar, yang penting ya saya selamat, saya baik, saya sehat. Nah, ini hati-hati, serangan ini juga hal-hal yang hari-hari ini kita harus waspadai. Dan yang terakhir adalah emosional yang tak terkontrol. Nah, saya belajar juga ketika saya dapatkan ini bicara tentang apa, bagaimana kita mau mengendalikan diri, karena tekanan hari-hari ini tentang hubungan, finansial, membuat emosi kita juga jadi tak terkontrol, nggak cerdas gitu kan. Dan 6 hal ini kalau saya dapatkan tentang tubuh jiwa roh ini, kita harus jaga supaya Tuhan mau ketika hidup kita suci, kudus, kita dapat melihat Allah. Kita dapat berjalan bersama-sama dengan Allah, kita dapat melihat apa yang Tuhan mau. Nah, di tahun 2021 ini saya juga nggak nyangka, tapi Tuhan izinkan untuk saya ekspansi satu kantor lagi di daerah PIK. Dan itu saya melihat Tuhan campur tangan, dan Tuhan tuntun kami untuk kami boleh melakukan ekspansi di sana. Dan Tuhan sediakan juga, ini kami lagi berusaha nego, tapi kami punya iman, Tuhan, saya mau jadi berkat di sana, saya mau jadi dampak, saya mau jadi memperlebar kerajaan Allah di dalam bisnis kami, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan, disenangkan, ya ego kami semakin berkurang-kurang, dan Tuhan semakin dimuliakan. Dan itu yang selalu saya sampaikan, dan saya selalu doakan, ya di dalam bisnis kami pun, kami selalu ajak teman berpuasa seminggu sekali, setiap hari saya doa, saya bangun mesbah, saya bangun kompak di kantor saya, Hafruta, untuk saya berdoa, yuk saling mendoakan. Sesibuk apapun saya selalu berusaha untuk mendoakan, karena saya percaya kuasa doa sangat luar biasa. Dan saya perlihat ketika kita hidup kudus, hari-hari ini yaitu janji Tuhan bahwa kakimu takkan pernah dibiarkannya tergoyahkan, dan takkan selama-lamanya engkau goyah, ya kan, engkau akan selalu terus naik dan turun jadi kepala bukan ekor. Dan itu saya melihat, saya percaya bahwa apa yang kita lakukan selama kita libatkan Tuhan, ketika kita lengket sama Tuhan, ya kita terus datang ke hadiratnya terus, dan terus connect sama Tuhan setiap waktu, percaya Tuhan akan bawa kita terus dengan hikmat-hikmat yang baru. Dan tahun ini yang saya dapatkan adalah tahun pemulihan. Di tahun 2020 memang ujian iman, tapi tahun 2021 ini adalah pemulihan hati yang baru, dan banyak yang Tuhan sampaikan juga adalah terobosan-terobosan. Asal kita lengket, asal kita hidup kudus, asal kita hidup suci, saya percaya tahun 2021 kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang. Amin. Itu saja dari saya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya percaya orang-orang yang luar biasa akan terus banyak dipakai Tuhan untuk jadi alat Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Thank you. Pak Yohan.